Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan teladan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan karakter peserta didik. Saya Harsidin, calon guru penggerak angkatan 7, asal SMA Negeri 3 Kepulauan Aru, akan memberikan penjelasan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Kita semua pasti sudah mengenal Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh sentral dalam perkembangan pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus menyandang bapak pendidikan. Dengan mendirikan Taman Kanak-kanak merupakan salah satu titik perkembangan pendidikan Indonesia. Ada 3 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, peserta didik seharusnya lebih mudah menerima pembelajaran dengan baik. Dengan demikian, guru memiliki peran penting untuk memfasilitasi peserta didik dengan merancang proses pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kodrat siswa. Selain itu, mereka harus menikmati nuansa pendidikan yang aman, nyaman, merasa dihargai, serta mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka senangi. Dengan demikian, kita sebagai pendidik harus bisa merencanakan proses pembelajaran dengan baik agar peserta didik bisa memahami proses pembelajaran dengan baik. Dengan berorientasi pada berpusat pada anak, proses pembelajaran harus berorientasi kepada peserta didik, tidak serta-merta dengan menggunakan metode ceramah, tetapi dengan menggunakan metode diskusi atau metode-metode yang lain, metode-metode yang lain yang bisa melibatkan secara langsung siswa tersebut. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidik menuntun kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan lingkungan anak itu berasal yang memiliki berbagai karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak. Hal ini tidak bisa dilupakan oleh seorang pendidik karena berbeda anak, berbeda pula cara merawatnya dan memperlakukannya. Maka yang menjadi langkah awal di dalam melakukan proses pembelajaran adalah melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Selain itu, harus dilakukan observasi untuk mengetahui latar belakang siswa, karakter siswa, sifat siswa setiap siswa itu sendiri. Hal ini akan memudahkan kita untuk merencanakan proses pembelajaran agar bisa mengakomodir semua karakter siswa dan bisa merencanakan proses pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Kemudian, kodrat zaman dapat diartikan agar tetap terbuka mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tentunya tidak melupakan norma dan tetap menjunjung tinggi harga diri bangsa. Dengan demikian, yang menjadi tugas kita adalah menuntun siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman siswa itu sendiri. Layaknya meracik sebuah makanan, sebuah masakan yang lezat, pasti kita harus mengetahui komposisi dasar makanan itu sendiri. Kemudian bisa meramu, memasak sesuai dengan komposisi, sesuai dengan bumbu, sesuai dengan selera kita dengan memperhatikan cara memasaknya. Kemudian, kodrat zaman juga sangat berpengaruh. Sekarang sudah ada di zaman abad 21 menuju 4.0, di mana pada zaman saat ini
teknologi informasi harus dilibatkan di dalam proses pembelajaran karena pada dasarnya generasi saat ini mereka lahir di zaman teknologi informasi, maka di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam proses pembelajaran juga harus dilibatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa akan terpacu, siswa akan mudah menerima proses pembelajaran yang kita sampaikan. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan ini sangat penting di dalam perkembangan pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberikan semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Kita sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh, harus bisa memberikan teladan kepada anak-anak didik kita, dan kita bisa memposisikan diri kita ketika kita berada di tengah, harus bisa memberikan semangat. Artinya kita harus memberikan semangat kepada peserta didik kita agar bisa mengenyam pendidikan dengan baik, sehingga impiannya mereka bisa tercapai dan bisa mencapai cita-cita pendidikan nasional secara umum. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan, kita terus mendorong peserta didik kita agar bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan menguasai materi yang kita sampaikan sesuai dengan tujuan-tujuan atau capaian pembelajaran yang ditargetkan kepada mereka. Demikian pemaparan singkat tentang intisari pokok pikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Terima kasih. Mengajar ikhlas, cetak generasi emas, calon guru penggerak angkatan 7, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.